Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Devia. Dan kali ini saya akan berbagi resep cara membuat roti bombolini. Ini simple banget loh teman-teman, rasanya juga sangat enak. Dan ini hasilnya nih teman-teman, lihat ya. Ini lembut banget, manis dan juga enak. Jadi simak terus ya sampai selesai ke proses pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan bahan, saya menggunakan tepung terigu 20 sendok makan, lalu ada telur 1 butir, margarin ini 1 sendok makan atau 30 gram ya. Lalu ada gula pasir, ini saya menggunakan gula pasir 3 sendok makan. Kemudian ragi instan ini 1 sendok makan dan garam setengah sendok teh atau sejumput ya. Dan ini susu hangat setengah gelas atau ukuran ini menggunakan gelas seperti ini tadi ya. Ini 3/4 nya saya ukur itu 200 ml. Nah, selanjutnya ini akan saya aktifkan dulu ya raginya. Ini saya masukkan gula pasirnya dulu. Ini nanti akan saya aduk ya bersama ragi. Ini sekarang saya masukkan raginya. Nah, diaduk, nanti akan saya tutup dan didiamkan kurang lebih 5 atau sampai 7 menitan teman-teman. Jadi nanti kelihatan ya masih aktif atau enggak raginya, itu nanti akan kelihatan. Nah, ini dia setelah kurang lebih 7 menitan. Saya buka ya. Nah, ini ternyata raginya masih aktif ya. Ini busanya banyak banget. Selanjutnya ini saya sudah siapkan baskom ya. Ini saya tuang terigunya. Lalu telur 1 butir, kemudian garam. Ini saya aduk dulu ya raginya dan saya tuang. Ini nuang raginya itu sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Ini saya aduk menggunakan tangan. Dan pastikan ya tangan kita itu sudah dicuci bersih. Lakukan ini sampai adonan menjadi kalis ya teman-teman. Dan cara memasukkan raginya itu sedikit-sedikit dulu. Dan dituang sampai selesai ya. Semua dituang ya teman-teman raginya. Ini diulenin terus sampai tercampur rata. Ini mudah banget teman-teman dan empuk banget. Jika mau usaha juga bisa dicoba. Nah, yang terakhir ini saya tambahkan margarin supaya nanti adonannya menjadi kalis. Ini dimasukin semua ya margarinnya. Nah, kita ulenin lagi ini sampai tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya. Ini bagus banget, adonannya empuk banget. Tuh teman-teman, kita ulenin seperti ini. Nih, jika teman-teman mau usaha ini bisa banget dicoba, lumayan loh. Ini sudah selesai ya nguleninnya. Nih empuk banget teman-teman. Ini udah ketahuan nih adonannya, insya Allah jadi nih. Nah, sekarang ini saya sudah siapkan mangkok ya. Saya olesin dengan minyak. Ini adonannya saya taruh di mangkok. Dan saya tutup ini ya menggunakan kain, kurang lebih saya diamkan itu 25 menit. Nah, ini akan saya lihat ya hasilnya ya, mengembang atau enggak. Tarata. Ini adonannya bagus banget, mengembang banget ya ini. Kita kempiskan dulu ya teman-teman adonannya. Nah, seperti ini bagus banget adonannya. Nah, siapkan plastik dan taburi menggunakan terigu ya. Ini adonannya akan saya potong-potong ya. Kalau misalnya teman-teman ukurannya pengen sama, bisa menggunakan timbangan ya. Tapi ini
Saya potong-potong kira-kira aja, tapi bedanya nggak beda jauh kok teman-teman, hampir sama semua. Nah, caranya seperti ini ya, mudah banget. Ini diambil seperti ini nih teman-teman, dibikin bulatan seperti ini. Selanjutnya ini, nah agak dikepeng-kepengkan ya, nih seperti ini. Nah, kita taruh di loyang. Lakukan ini sampai selesai ya. Ini mudah banget kok cara bikin bulatannya nih seperti ini, karena nih adonannya kalis, jadi itu bagus banget teman-teman. Nah, setelah dibikin bulatan itu agak dikempiskan ya, itu dikepengkan kalau kata saya teh. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, cara bikin bulatannya. Nanti akan saya tutup lagi ya. Ini akan saya tutup lagi dan akan saya diamkan. Ini sih nggak lama-lama banget teman-teman, paling 20 menit atau 15 menit aja itu udah cukup. Nah, sekarang ini setelah 15 menitan atau 20 menit nih hasilnya. Gede-gede banget teman-teman, tuh mekar banget. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak goreng ya, dan sudah saya panaskan. Sekarang tinggal digoreng ya. Ini digoreng sampai selesai. Ini teman-teman bisa menggunakan dengan api kecil aja ya, jangan besar-besar, nanti mudah gosong. Ini saya baliknya menggunakan tusuk sate. Teman-teman bisa menggunakan apa itu namanya, sodet atau japitan. Nah, ini setelah coklat seperti ini diangkat ya teman-teman. Ini hasilnya cantik banget. Tuh lihat teman-teman, cantik banget. Dan ditiriskan sebentar ya. Nah, ini setelah tiris dan ini masih hangat ya teman-teman. Jangan sampai dingin banget. Selagi masih hangat, rotinya kita baluri menggunakan gula halus seperti ini ya. Tuh. Lakukan ini sampai selesai ya. Nanti akan saya isi dengan coklat dan juga krem ya teman-teman. Jadi simak terus ya sampai selesai biar jelas. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya ketik like, komen, dan subscribe-nya, dan saya ucapkan selamat datang. Untuk teman-teman yang sudah dukung, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga sukses terus. Nah, selanjutnya setelah dikasih gula halus, ini pinggirnya nih teman-teman saya gunting, saya bolongin, maksudnya saya bikin lubang menggunakan gunting. Misalkan tidak ada gunting, teman-teman bisa menggunakan sumpit ya. Ini saya menggunakan gunting tuh seperti ini biar lebih mudah. Oh, simple banget kan? Oh ya, maaf ini tadi keskip. Ini saya sudah masukin coklat ya dalamnya, dan juga ini kelihatan ya pinggirnya. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman. Masukkan ke dalam lubang. Ini yang pakai krem ya. Kalau untuk isian sesuaikan aja dengan selera. Nih mudah banget. Ini kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Dan ini nanti masuk ke dalam kremnya teman-teman. Ini sudah selesai ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jika mau usaha juga ini bisa banget dicoba. Oh iya, maaf ya, ini atasnya saya taburin dulu gula halus supaya lebih cantik ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, kalian juga boleh share ke media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.